Halo dulur-dulur Sidoarjo Bisa, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar COVID-19 yang hari ini sampai saat ini masih ramai banget dibicarakan oleh banyak orang ya. Hari ini kita sudah kedatangan Dr. Sapta dari Sidoarjo. Ayo kita simak ya, kalian simak dulu ya. Halo dok. Halo, apa kabar? Boleh ya. Halo, dulur-dulur Sidoarjo Bisa. Saya Dr. Sapta dan keseharian saya berdinas di Puskesmas Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menemani Mbak Kade dari Sidoarjo Bisa untuk berbincang-bincang lebih banyak tentang COVID-19. Oke, kita mulai ya dok ya bincang-bincangnya. Sebenarnya virus COVID-19 ini apa sih dok? Kan banyak orang-orang yang belum tahu detailnya itu seperti apa sih? Iya. Jadi kalau misalnya kita ingin bercerita flashback kembali tentang COVID-19, COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi itu sebenarnya virus corona ini merupakan virus family dari SARS dan juga MERS yang pertama kali muncul itu ada di Wuhan ya, di Cina, dan itu pada bulan Desember 2019. Maka dari itu sampai muncullah istilah COVID-19 ini. Kemudian semakin dengan berkembangnya penyakit ini yang awalnya hanya di Cina akan kemudian merambah ke negara-negara yang lain. Salah satunya juga sampai ke Italia, kemudian juga ke Mekah dan semuanya ya sampai akhirnya sampailah di Indonesia. Sebenarnya COVID-19 ini masuk ke Indonesia itu mulai awal Maret kan ya dok ya? Mulai awal Maret. Terus kenapa sih bisa sampai bisa sampai banyak gitu sampai sekarang ini? Sekarang ya, dan angka kesakitannya juga banyak. Jadi memang COVID-19 ini salah satu virus yang ditakuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena memang dengan cara penularannya pun juga mudah, yaitu dengan droplet. Droplet itu seperti percikan dahak, kemudian ketika kita bersin dan juga ketika kita berbicara seperti ini saja, itu sudah bisa rentan tertular kalau memang positif COVID-19. Kemudian dari penyebaran tersebut itu juga sampai menimbulkan gejala itu butuh waktu yang sangat singkat. Untuk sampai ke gejala yang paling berat sekalipun itu hanya butuh waktu inkubasi 14 hari. Jadi itu mengapa COVID-19 itu sangat cepat penyebarannya, kemudian juga mengakibatkan angka kesakitan yang juga tinggi. Oke. Gejalanya itu seperti apa sih dok? Biar orang-orang ini bisa lebih waspada lagi tentang COVID-19 ini. Kalau dari gejala, yang pertama jelas ada riwayat bepergian ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah yang memang sudah menjadi tempat COVID-19 ini. Kayak daerah-daerah red zone kayak kayak Surabaya, Malang. Sudah dinyatakan bahwa mereka adalah zona red zone. Kemudian juga Jakarta itu juga sudah menjadi dark zone. Sekarang sudah tidak lagi red zone. Itu merupakan wilayah-wilayah yang sekitaran Indonesia yang rawan di luar negeri yang berpotensi tinggi untuk terjadinya paparan dari virus COVID-19 ini. Kemudian dari riwayat bepergian itu kita breakdown lagi lebih kecil dengan gejala-gejala simptomatisnya, antara lain panas ya, dan panasnya itu lebih dari 38 derajat. Kemudian ada ya seperti influenza pada umumnya, jadi ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan, ada badan rasanya sakit semua gitu ya. Kemudian berlanjut sampai akhirnya muncul sesak napas, atau kalau dalam bahasa kedokterannya itu disebut dengan pneumonia disease, seperti itu. Jadi ada gejala sesak napasnya. Terus yang membedakan antara gejala-gejala COVID-19 dan gejala-gejala influenza sendiri itu seperti apa sih dok? Jadi mungkin kan banyak orang yang, aduh aku khawatir aku COVID nih, malah ternyata kita ini influenza biasa. Ada 3 kriteria yang harus masuk dalam COVID-19. Jadi bagi kami yang ada di garda terdepan ya, apalagi yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit, di rumah sakit itu kan pasti mikirnya ada gejala-gejala khas yang akhirnya kita bisa menentukan status pasien ini, apakah termasuk ODP, termasuk PDP, ya mungkin sudah ada yang tahu ODP, orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pemantauan. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama ada panas lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian disertai dengan adanya sesak napas, ya tidak hanya sekedar batuk pilek biasa, tapi juga ada sesak napasnya. Yang ketiga adalah ada riwayat bepergian dari daerah-daerah yang memang disinyalir terpapar virus COVID-19. Itu 3 kriteria utama. Kalau untuk memastikan apakah itu COVID-19 atau tidak, itu memang harus ada pemeriksaan lebih khusus, yaitu swab tenggorokan namanya. Selain itu juga ada laborat-laborat, contoh darah lengkap, kemudian kita lihat foto toraksnya, kita lihat dari pemeriksaan PCR. Kalau memang mengarah pada gejala-gejala khas yang menunjukkan COVID-19, baru kita bisa
sampaikan bahwa terkonfirmasi COVID-19. Terus kalau misalkan ada orang yang dia merasa dia sudah memiliki gejala COVID-19 nih dok, dia ini seharusnya harus kemana dulu untuk check up atau pemeriksaan lebih lanjut? Nah, ini juga menjadi PR kita bersama sebenarnya. Kalau misalnya saya boleh cerita lebih lanjut, di Sidoarjo ini sekarang sudah mulai tanggap darurat terhadap COVID-19. Selain di rumah sakit sudah disiapkan untuk tenaga medisnya, kemudian ruang perawatan khusus isolasi COVID-19, itu juga ada di puskesmas juga sudah mulai dibekali. Jadi kita yang ada di puskesmas ini sudah di briefing, istilahnya di briefing dan diberi ilmu bagaimana cara penanganan COVID-19 dari tingkat puskesmas. Kemudian juga di Sidoarjo ini ada juga tim penanganan COVID-19 ini yang ada di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Nah ya, kemarin saya juga tahu itu. Iya, betul. Sebenarnya di poskonya itu ada apa aja sih dok? Jadi kita itu satgas gabungan ya. Jadi tidak hanya dari kesehatan saja, tapi juga ada dari dinas pariwisata, dari dinas perdagangan, dari dinas kominfo ya, kemudian pemerintahan. Masih banyak semua kedinasan ikut hadir di sana dengan tujuan meredam adanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mungkin mereka belum tahu seputar dari COVID-19. Contoh, kalau misalnya untuk dinas kesehatan, mereka datang dengan pertanyaan, dokter saya habis bepergian dari luar kota, kemudian saya sekarang kok sudah mulai ada gejala-gejala mengarah ke COVID-19. Apakah saya termasuk penderita COVID-19? Nah, itu adalah tugas kami yang ada di posko penanganan tersebut untuk memberikan informasi lebih lanjut. Juga dengan dinas-dinas yang lain, contoh misalnya dinas perdagangan, ada beberapa pedagang yang bingung, ini seharusnya saya harus buka atau tidak dok dengan adanya COVID-19 gitu kan. Nah, mereka datang ke posko itu dan kami akan memberikan semacam ini loh, kalau ingin tanya tentang perdagangan, yuk ada poskonya sendiri, satgasnya untuk satgas dinas perdagangan, seperti itu. Oke. Terus kan orang-orang ini banyak yang pengen tahu ya dok ya, sebenarnya pencegahan COVID-19 yang paling benar-benar efektif itu seperti apa sih? Baik, kalau misalnya kita ngomongin bagaimana cara pencegahannya, sebenarnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan itu sudah mencanangkan hal ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu ada dua hal. Yang pertama adalah pembiasaan PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pembiasaan GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dengan apa saja? Mulai dari kebiasaan CTPS atau cuci tangan pakai sabun, itu harus rutin dilakukan. Kalau misalnya sekarang kan sudah banyak yang, dok kalau pakai hand sanitizer bagaimana kalau misalnya dengan sabun bagaimana keefektifannya. Dua-duanya sama-sama bisa membunuh COVID-19. Tapi yang paling efektif dan yang paling aman adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Selama ada air mengalir, selama masih ada sabun cuci tangan, lebih disarankan cuci tangan pakai sabun dibandingkan dengan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer itu hanya digunakan pada saat memang tidak ada air di sekitar kita. Misal kita lagi dinas luar, kemudian tidak ada sumber air, nah itu baru kita menggunakan hand sanitizer. Tapi sebisa mungkin kalau memang ada air mengalir, gunakanlah air mengalir dan sabun. Kemudian yang kedua jelas membiasakan etika batuk yang benar. Ya, itu yang paling penting karena sebenarnya ini sudah ada sejak lama tapi tidak dihiraukan. Baru adanya corona ini itu mulai dibiasakan lagi gitu ya, digalakan lagi. Jadi kalau untuk yang batuk, selain menggunakan masker supaya tidak terjadinya penularan melalui droplet, itu juga bisa menggunakan lengan tangan bagian dalam. Jadi kalau misalnya batuk bisa gitu. Jadi tujuannya supaya tidak menularkan gitu kan. Kemudian berikutnya setelah meskipun misalnya tidak menggunakan masker, bisa menggunakan tisu yang sekali buang. Setelah digunakan untuk batuk ataupun bersin, langsung dimasukkan ke dalam tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan lagi. Berikutnya olahraga ya tentunya. Istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, makan buah, sayur, pauk-pauk yang bergizi, tujuannya untuk membentuk sistem imun yang bagus agar kita lebih tidak rentan terkena penularan dari COVID-19 ini. Oke, terus aku mau tanya nih dok, kan ada ODP, PDP, terus kalau misalkan ODP dan PDP itu dia pasti akan positif atau seperti apa? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan COVID-19 sampai sejauh ini, itu tidak hanya ada ODP dan PDP saja.
Kalau ODP itu kan dia ada suhu lebih dari 38 derajat Celcius disertai dengan ada riwayat perjalanan, tapi tanpa disertai dengan gangguan saluran pernafasan. Tapi kalau misalnya PDP itu dia ada gejala panas lebih dari 38, kemudian dia memang ada riwayat bepergian dari tempat-tempat yang memang red zone ya dari COVID-19, dan juga disertai dengan adanya gangguan saluran pernapasan dalam bentuk sesak atau pneumonia. Kalau sekarang ini kita lihat perkembangannya, itu tidak hanya ODP dan PDP saja, ada namanya ODR. ODR adalah orang dengan resiko tinggi terpapar COVID-19. Itu dalam bentuk apa? Jadi untuk orang-orang yang tidak ada gejala tapi punya riwayat bepergian dari tempat-tempat yang dalam tanda kutip penyebaran virus COVID-19-nya itu sangat tinggi sekali, itu bisa disebut dengan ODR. Artinya mereka yang harus dilakukan adalah mereka harus self isolation atau physical distancing namanya. Jadi berupaya bagaimana caranya mengisolasi diri 14 hari dengan tujuan kan inkubasi dari virus ini kan 14 hari ya. Jadi bisa kita pantau orang ini memang benar-benar muncul gejala atau tidak. Jadi untuk sekarang, orang yang tanpa gejala itu belum tentu dia terbebas dari COVID-19. Bisa saja orang tanpa gejala itu berpotensi sebagai sumber penularan. Karena imunitasnya dia bagus, tapi dia membawa COVID-19 itu untuk siap ditularkan ke masyarakat yang lain. Oke, jadi untuk dari Dokter Sapta sendiri, tips-tips untuk warga Sidoarjo dalam menangani corona ini seperti apa sih? Baik. Tipsnya, yang paling penting pertama adalah ikutilah aturan dari pemerintah. Kalau memang dari pemerintah meminta untuk social distancing, kemudian harus ada physical distancing, itu ya harus dihiraukan ya, jangan sampai tidak dihiraukan. Kenapa? Karena itu sangat berpotensi sekali terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Yang kedua, yang paling penting itu adalah dengan membiasakan PHBS dan juga Germas. Perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan cara apa? Dengan cara cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker bagi yang memang batuk ya. Etika batuk juga harus dilaksanakan, makan makanan yang bergizi, dan yang paling penting kita juga harus berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Bentar ya, aku mau tanya sedikit aja nih untuk warga Sidoarjo. Apabila orang terdekat kita, misalkan tetangga, teman, atau keluarga sendiri yang sudah misalkan punya gejala dan kalau dia khawatir kalau dia bakal positif COVID-19, gimana sih dok? Harus apa sih dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk warga yang stay at home, artinya di rumah, itu bisa melakukan melalui aplikasi-aplikasi. Jadi ada aplikasi-aplikasi sekarang banyak kan, untuk mengetahui apakah status Anda itu lebih ke ODP atau PDP, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah tinggal klik-klik saja. Yang kedua, kalau misalnya, aduh dok saya nggak punya ini nih, aplikasi seperti itu, saya nggak bisa menggunakannya. Bisa langsung telepon aja ke 119, extension 9, sebagai tanggap darurat dari COVID-19 Kabupaten Sidoarjo. Jadi itu online, hotline ya, hotline 24 jam, dan itu bisa langsung ditelepon di mana saja, kapan saja, terkait dengan masalah COVID-19. Oke, terakhir nih ya dok ya, saya mau tanya nih, ada harapan sendiri nggak untuk warga-warga Sidoarjo dalam menyikapi COVID-19 ini? Baik, untuk harapan saya sebagai tenaga kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Sidoarjo, harapannya Sidoarjo ini safe dari COVID-19. Meskipun sudah ada yang ODP, sudah ada yang PDP, sudah ada yang terkonfirmasi, harapannya tidak sampai banyak korban-korban yang berjatuhan lainnya. Harapannya seperti itu. Dan kemudian juga kepada masyarakat lebih aware terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tujuannya social distancing, kemudian juga pembiasaan PHBS dan juga Germas, itu bagi kebaikan kita sendiri kok. Jangan sampai diri kita menjadi korban, apalagi orang-orang terdekat kita, seperti itu. Itu ya, dulur-dulur Sidoarjo pasti bisa kita untuk menyikapi COVID-19 ini dengan baik. Oke, sampai di sini dulu talk show kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sidoarjo bisa.